Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Nah, di video ini, di channel Kuliah Online Ekonomi, kita akan membahas salah satu topik lagi di dalam perkotaan. Kita akan membahas kota raksasa atau urban giantism. Oke, apa itu? Oke, kita mulai pembahasan kita. Oke, saya mulai akan bercerita tentang perkiraan jumlah penduduk di kota-kota besar di Indonesia gitu ya. Nah, ini adalah Surabaya, jumlah penduduknya berapa? 2,8 juta jiwa perkiraannya. Ini adalah Medan. Oke, jumlah penduduknya berapa? 2,5 juta jiwa. Ini Bandung ya, ada gedung sate. Jumlah penduduknya berapa? 2,4 juta jiwa. Ini Makassar. Oke, Pantai Losari. Jumlah penduduknya 1,7 juta jiwa. Nah, sekarang kita akan menganalisis kota terbesar di Indonesia, Jakarta. Berapa penduduknya? 10 juta jiwa. Oke, kita lihat ya perbedaannya. Oke, kota-kota tadi yang saya sebut sebelumnya itu adalah kota-kota besar di Indonesia. Tetapi Jakarta beda. Jakarta itu kalau yang lain penduduknya sekitar 2, kemudian 2, sekian juta itu ya. Kalau Jakarta berapa? 10 juta jiwa. Oke, inilah yang kita sebut sebagai urban giantism, kota raksasa. Nah, ini akan kita bahas. Kenapa bisa terjadi kota raksasa ini? Dan ini tidak hanya di Indonesia ya. Kota-kota besar di dunia itu juga banyak yang menjadi kota raksasa di negaranya. Oke. Apa yang terjadi? Kenapa terdapat kota raksasa ini dengan penduduk yang sangat besar dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya? Oke, kita bahas penyebab kenapa ada urban giantism. Yang pertama, first city bias. Ini artinya adalah kota pertama, kota terbesar itu memperoleh perhatian yang berlebihan baik oleh pemerintah maupun investor. Pemerintah akan terus-terusan memperhatikan kota besar ini, kota terbesar ini. Demikian juga investor. Karena investor menganggap bahwa perekonomian kota ini pasti akan berkembang gitu ya. Jadi ada perhatian yang lebih ke kota ini. Oke, inilah yang menyebabkan mengapa perkembangan perekonomiannya yang kemudian menarik banyak penduduk ke daerah itu gitu ya. Karena pemusatan ekonomi pasti akan diikuti oleh pemusatan penduduk. Itu menjadi besar dan timpang dibandingkan kota lain sehingga menjadi urban giantism ini. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pola hub and spoke transportation. Hub and spoke ini seperti ini. Hub ini seperti pusat gitu ya. Jalur transportasi pusat. Kemudian ada jalan ke daerah-daerah lain gitu ya, yang sebagai spoke. Nah, karena adanya seperti ini, pola jalan yang seperti ini, dan pusatnya adalah first city, jadi arus barang modal dari dan ke first city, kota terbesar itu menjadi lancar. Oke, sehingga membuat kota itu akan tumbuh lebih cepat. Oke, perekonomian akan tumbuh lebih cepat dan akumulasi dari output itu lebih tinggi gitu ya. Ini yang menyebabkan salah satu hal yang menyebabkan terjadinya urban giantism ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah capital city diversity. Ibu kota negara itu ada di kota terbesar. Ini akan menyebabkan kota menjadi lebih besar lagi gitu ya. Akan menyebabkan terjadinya kota raksasa ini. Nah, kenapa ini akan menyebabkan menjadi kota besar? Karena industri itu pihak swasta itu akan cenderung berlokasi di ibu kota negara. Karena apa? Yang pertama, ketertiban, keamanan, pertahanan itu pasti akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah, terutama dari hal pertahanan negara dan keamanan negara, yang membuat aktivitas perekonomian juga merasa lebih aman. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka berurusan dengan pemerintah, terutama pemerintah pusat, itu akan lebih mudah jika mereka berlokasi di situ juga. Nah, inilah gabungan antara pusat pemerintahan dengan pusat perdagangan itu akan membuat kota raksasa.